Shalom Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan. Pada sore hari ini kita mau memulai ibadah kita mau siapkan hati kita untuk kita datang dalam hadirat Tuhan. Berterima kasih Tuhan untuk setiap yang sudah Tuhan berikan untuk kehidupan kami Bapak. Sore hari ini terima kasih untuk kesempatan yang sudah Tuhan berikan. Kami ingin memuji Tuhan, memuliakan Tuhan, menyukakan hati Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Terima kasih untuk setiap berkat yang sudah Tuhan berikan untuk setiap kami. Terima kasih Tuhan. Yesus, kemuliaan-Mu pulihkan hatiku. Yesus, kemuliaan-Mu berkati Yesus, kemuliaan-Mu pulihkan hatiku. Yesus, kemuliaan-Mu berkati hidupku. Segala pujian syukur bagimu, Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapan-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu. Yesus, ku menyembah-Mu. Yesus, kemuliaan-Mu pulihkan hatiku. Yesus, kemuliaan-Mu berkati hidupku. Segala pujian syukur bagimu, Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapan-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu.
kasih untuk setiap kebaikan Tuhan. Dan pada sore hari ini biarlah izinkan setiap kami Tuhan memuji muliakan nama-Mu Tuhan. Tuhan berkati setiap ibadah ini dari awal hingga akhirnya. Biar apa yang pun yang tertanam itu dapat bertumbuh dan dapat kami lakukan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Hentarkan jemaat-jemaat-Mu yang belum datang, biar bisa bersama-sama kami memuji muliakan nama Tuhan bersama, bersuka cita bersama kami di tempat ini. Terima kasih Bapak, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya, amin. Shalom Bapak Ibu Saudara. Saya ajak Bapak Ibu Saudara untuk bangkit berdiri. Kita mau bersorak-sorai karena terpujilah nama Tuhan, nama di atas segala nama. Terpujilah nama-Mu Tuhan.
buat Tuhan kita. Silahkan duduk Bapak Ibu Saudara dikasih dalam Tuhan. Dan sebentar kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita mau menyiapkan hati kita. Biarlah sinar kemuliaan Tuhan selalu melingkupi dalam kehidupan kita, sehingga kehidupan kita memancarkan Kristus. Orang melihat kita memancarkan Kristus. Rasakan hadirat-Mu, Kau tenggelamkan jiwaku. Ku ingin tetap tinggal bersama-Mu. Sinar kemuliaan-Mu Bapa memenuhi rasakan hadirat-Mu, Kau tenggelamkan jiwaku. Ku ingin tetap tinggal bersama-Mu. Ku ingin tetap di sini, menikmati bait-Mu. Tetap di sini dan memandang indah wajah-Mu. Sinar kemuliaan-Mu Bapa memenuhi sekelilingku. Ku rasakan hadirat-Mu, Kau tenggelamkan jiwaku. Ku ingin tetap tinggal bersama-Mu. Ku ingin tetap di sini, menikmati bait-Mu. Ku ingin tetap di sini dan memandang indah wajah-Mu. Ku ingin tetap di sini, menikmati bait-Mu. Ku ingin tetap di sini dan memandang indah wajah-Mu. Ku ingin tetap di sini, menikmati bait-Mu. Ku ingin tetap di sini dan memandang indah wajah-Mu. Oh Tuhan Yesus, kerinduan hatiku, mutiara tak ternilai harta milikku. Keindahan-Mu memudarkan dunia. Di mataku Engkau termulia. Oh Tuhan Yesus, saya undang Bapak Ibu Saudara untuk bangkit berdiri. Mutiara tak ternilai harta milikku. Keindahan-Mu memudarkan dunia.
kasih Allah Bapa kami bersyukur kepadamu Tuhan. Pada saat sore malam hari ini kami boleh berkumpul di tempat ini. Kami percaya ini bukanlah sebuah kebetulan, tetapi Tuhan membawa kami untuk kami boleh datang berhimpun, memuji memuliakan namamu, bersekutu, berbakti, beribadah, untuk menyenangkan hatinya Tuhan. Terima kasih Tuhan, biarlah setiap nyanyian kami, pujian kami, pengagungan, penyembahan kami, pelayanan kami sore malam hari ini berkenan di mata Tuhan, menyenangkan hatinya Tuhan. Kalau sebentar kami mau duduk dengan diam, kami mau merenungkan firman Tuhan, kami mau mendengarkan isi hatinya Tuhan. Berbicaralah kepada kami Tuhan, kami siap untuk mendengarkan. Urapi kami semua dan biarlah pastikan tidak ada seorang pun yang terlewat Tuhan. Setiap orang semuanya tanpa terkecuali mendapatkan berkat yang teristimewa daripada Tuhan melalui firman-Mu. Urapi hamba dalam segala kekurangan hamba, dalam kelemahan dan keterbatasan hamba. Biarlah apapun yang hamba sampaikan berasal daripada Tuhan, menyenangkan hatinya Tuhan, memberkati jemaat, Tuhan dipermuliakan dan dibesarkan. Segala hormat pujian kemuliaan hanya bagi Tuhan saja. Di dalam nama Tuhan kami Yesus, kami siap untuk sambut firman-Mu. Haleluya, amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara semua. Terima kasih rekan-rekan pujian penyembahan. Shalom Bapak Ibu Saudara. Shalom, sehat semua, baik. Puji Tuhan ya. Minggu lalu kita sudah ibadah padang ya, capeknya sudah berkurang seharusnya karena seminggu kita sudah istirahat, kita sudah beraktivitas juga, bekerja, dan kita ketemu lagi di hari Minggu awal September untuk kita ibadah lagi. Hari-hari ini kok rasanya cepat banget gitu ya, rasanya udah dari Minggu kok udah Minggu lagi gitu ya, apalagi ini udah bulan September, 3 bulan lagi kita akan masuk di penghujung tahun. Sebentar lagi kita pindah lagi tahun 2024. Semakin tua. Semakin tua. Makin lama kita ikut Tuhan. Dan harapannya kita makin mengenal Tuhan dengan benar. Mengenal Tuhan secara pribadi. Bukan hanya dari apa kata orang, tapi kita mengalami sendiri. Oh ternyata Tuhan, demikian Tuhan seperti ini. Ya, nah hari ini saya akan bahas tema kita yang baru di bulan September, yaitu For His Glory, atau untuk kemuliaannya, untuk kemuliaan Tuhan. Apa maksud daripada tema ini? Sebelum saya akan lanjutkan, saya mau kasih satu pertanyaan buat Bapak Ibu Saudara semua. Saya berharap jawaban kita sama, saya harap kita sepakat akan hal ini. Apakah Bapak Ibu Saudara percaya dan sepakat bahwa hidup kita orang Kristen, orang percaya, itu tujuannya adalah untuk memuliakan Tuhan? Amin. Nah, aminnya itu ragu. Antara ragu, antara bingung, antara kepeksa. Ya. Apakah hidup kita sungguh-sungguh untuk memuliakan Tuhan? Amin. Amin. Alasannya apa? Wah, diam semua. Ngerti ora amin sih. Karena tentunya kita gini, kata orang, kalau kita tahu kenapanya, maka kita akan bisa mengerjakan hal itu dengan sungguh-sungguh. Kalau kita tahu kenapanya. Kata orang begitu. Ya, misalkan bapak-bapak yang bekerja. Kalau kita mau sungguh-sungguh bekerja dengan semangat, kita harus cari tahu dulu kenapanya. Kenapa kita mau bekerja? Untuk anak-anak saya, untuk istri saya, jangan istri-istri saya ya. Untuk istri saya, untuk keluarga saya. Oh, untuk orang tua saya yang mungkin belum menikah. Kalau kita tahu kenapanya, maka kita akan semangat. Pelajar yang sekolah, jangan nggak asal sekolah. Tapi kalau kita tahu kenapa tuh kita harus sekolah dengan benar. Oh, karena saya mau menyenangkan orang tua, saya membanggakan orang tua, saya mau hidup keluarga saya lebih baik. Kalau tahu kenapanya, biasanya kita lebih sungguh-sungguh, lebih tenanan. Nah, sama halnya pagi hari ini, malam hari ini. Kenapa kita harus memuliakan Tuhan? Itu pertanyaan yang mau kita gali saat ini. Ayat kita bulan ini dari 1 Timotius pasal 1 ayat 15 sampai 17. Ya, Rasul Paulus yang menuliskan surat ini kepada anak rohaninya yang bernama Timotius. Mari kita baca bersama ayat 15 sampai 17. Ya, Bapak Ibu baca di sini boleh, di Alkitab boleh, saya baca dari Alkitab saya. Mari kita baca bersama-sama 2, 3. Perkataan ini benar dan patut diterima sepenuhnya.
Kristus Yesus datang ke dunia untuk menyelamatkan orang berdosa. Dan di antara mereka, akulah yang paling berdosa. Tetapi justru karena itu aku dikasihani, agar dalam diriku ini, sebagai orang yang paling berdosa, Yesus Kristus menunjukkan seluruh kesabarannya. Dengan demikian aku menjadi contoh bagi mereka yang kemudian percaya kepadanya dan mendapat hidup yang kekal. Hormat dan kemuliaan sampai selama-lamanya bagi Raja segala zaman, Allah yang kekal, yang tak nampak, yang esa. Amin. Ini surat yang dituliskan Rasul Paulus kepada Timotius. Ya. Ini adalah ungkapan seorang bapak rohani kepada anak rohani. Di ayat-ayat yang kita baca tadi, Rasul Paulus sedang mengungkapkan betapa beliau sangat bersyukur atas kasih karunia Tuhan. Dan beliau mengungkapkan kerinduan hidupnya, kerinduannya untuk memuliakan Tuhan. Saya ulang sekali lagi. 3 ayat yang tadi Bapak Ibu Saudara baca, itu adalah ungkapan syukur Rasul Paulus karena menerima kasih karunia Tuhan. Dan kerinduannya untuk memuliakan Tuhan. 3 ayat yang kita baca tadi. Kalau Bapak Ibu Saudara baca di Alkitab masing-masing, apa judul perikop tadi? Apa judul perikopnya? Judul perikopnya adalah ucapan syukur atas kasih karunia Allah. Kenapa? Karena Rasul Paulus berkata, akulah yang paling berdosa. Kenapa Rasul Paulus mengatakan aku paling berdosa? Kalau Bapak Ibu Saudara baca di ayat yang ke-13, perhatikan ayat yang ke-13, 1 Timotius 1 ayat 13, dikatakan demikian, aku yang tadinya seorang penghujat dan seorang penganiaya dan seorang ganas, tetapi aku telah dikasihaninya. Karena semuanya itu telah kulakukan tanpa pengetahuan, yaitu di luar iman. Dulu ketika namanya belum Paulus, dulu namanya siapa? Saulus. Dia katakan, dulu aku itu penghujat, aku penganiaya, seorang yang ganas. Dia mendapatkan surat dari Mahkamah Agama, dari Sanhedrin, untuk diperbolehkan mengejar orang-orang Kristen, pengikut Kristus waktu itu. Dia diperbolehkan legal secara hukum agama untuk mengejar orang Kristen, memburu, menganiaya, bahkan membunuh. Padahal orang-orang Yahudi punya hukum Taurat. Hukum Taurat salah satunya, hukum Taurat ke-6, 10 perintah Allah adalah jangan membunuh. Tapi saat itu mereka menghalalkan darah orang Kristen. Karena orang Kristen dianggap sekte yang sesat. Ini sempalan Yahudi, sesat ini. Harus kita basmi. Rasul Paulus, waktu itu namanya Saulus, dia diperbolehkan. Bahkan dia didukung. Kalau Bapak Ibu Saudara baca kisah para rasul, ketika orang-orang eksekusi Stefanus, martir pertama, Saulus ada di sana. Saulus bahkan menjaga jubah orang-orang yang mengeksekusi Stefanus. Saulus melihat dengan mata kepalanya sendiri bagaimana pemuda ini meregang nyawa, tapi sambil berkata, Tuhan terimalah nyawaku. Saulus melihat dengan mata kepalanya sendiri kok ada orang mau rela dibunuh demi membela iman. Yang pada waktunya nanti ketika Rasul Paulus bersaksi, dia berkata bahwa aku ini gak pantas mendapat jabatan, mendapat panggilan sebagai rasul. Karena ketika dia bilang ketika Stefanus itu mati, ketika orang yang dipakai oleh Allah ini, Stefanus itu mati, aku ada di sana. Aku yang menjaga jubah para eksekutor itu. Dia merasa gak layak, dia merasa gak pantas. Rasul Paulus, Bapak Ibu Saudara, dia bilang aku inilah yang paling berdosa. Tapi kepada yang paling berdosa ini, Rasul Paulus merasakan kasih karunia Tuhan. Aku ini dosanya akeh. Tapi kenapa Tuhan demikian sayang sama saya? Itu yang Rasul Paulus tulis di ayat-ayat yang tadi kita baca. Oleh karena itu hari ini kita mau belajar. Hidup kita itu untuk kemuliaan Tuhan. Bukankah sesungguhnya inilah bentuk persembahan hidup kita yang sepenuhnya kepada Tuhan? Bahwa segala aspek hidup kita persembahkan bagi kemuliaan Tuhan. Kalau kita berkeluarga, berarti keluarga kita untuk kemuliaan Tuhan.
Kalau kita bekerja, pekerjaan kita untuk kemuliaan Tuhan. Yang sekolah, sekolahmu, pendidikanmu untuk kemuliaan Tuhan. Yang berjualan, yang berdagang. Bisakah kita berpikir bahwa jualan kita, dagang kita, itu bukan sekedar untuk menghidupi keluarga, tetapi untuk kemuliaan Tuhan. Hari ini saya akan membuka pembahasan bulan September ini dengan satu pertanyaan sederhana. Mengapa kita harus memuliakan Tuhan? Atau dengan kalimat yang lain, mengapa Tuhan demikian harus dipermuliakan? Jadi Bapak Ibu Saudara menjawabnya, amin, amin. Hidup kita untuk memuliakan Tuhan, amin, amin. Pertanyaan lebih lanjut, kenapa toh? Kenapa hidup kita harus memuliakan Tuhan? Kenapa Tuhan harus demikian dipermuliakan lewat hidup kita? Yang pertama, kita mau belajar. Karena Kristus telah datang ke dunia untuk menyelamatkan orang berdosa. Kita buka ayatnya dalam ayat yang ke-15. Perhatikan ayat yang ke-15 Bapak Ibu Saudara. 1 Timotius 1 ayat 15. Perkataan ini benar dan patut diterima sepenuhnya. Kristus Yesus datang ke dunia untuk menyelamatkan orang berdosa. Dan di antara mereka akulah yang paling berdosa. Yang di dalam tanda kutip ini, yang saya tuliskan dengan tulisan tebal ini. Kristus Yesus datang ke dunia untuk menyelamatkan orang berdosa. Inilah ringkasan atau rangkuman Injil. Kalau Bapak Ibu Saudara ditanyain Injil itu apa toh? Orang Kristen kebanyakan bingung, oh ya Injil itu apa ya? Bahkan ada yang berkata, oh Injil itu Alkitab. Injil itu Bible kalau orang lama bilang. Alkitab itu disebut Bible dulu, orang lama bilangnya ya. Injil itu apa? Injil itu ini. Injil itu Kristus Yesus datang ke dunia untuk menyelamatkan orang yang berdosa. Bapak Ibu Saudara semua, apakah kita orang berdosa? Halo? Apakah kita orang berdosa? Adakah di sini yang tidak berdosa? Yang hidupnya putih, suci, mulus, sempurna, tanpa cacat celah? Ada? Pertanyaannya saya ulang lagi. Yang merasa hidupnya berdosa, boleh angkat tangan? Setiap kita. Kita orang yang berdosa. Dan Yesus datang untuk semua orang yang berdosa. Permasalahannya. Roma 3:23 itu bilang demikian. Roma 3:23, semua orang telah berbuat dosa dan kehilangan kemuliaan Allah. Semua orang, Bapak Ibu Saudara. Semua orang tanpa terkecuali. Berarti seluruh dunia ini itu berdosa. Karena semua orang. Berarti saya tanya, Yesus datang itu cuma untuk orang Kristen atau untuk semua orang? Untuk semua orang, kita sepakati dulu. Yesus datang untuk semua orang. Artinya, Yesus merindukan semua orang itu selamat sebenarnya. Tetapi kenapa tidak semua orang bisa selamat? Karena tidak semua orang merespon keselamatan. Tidak semua orang mau punya iman kepada Yesus Kristus. Nah, kenapa kita harus bersyukur, kenapa kita harus memuliakan Tuhan? Kenapa? Bapak Ibu Saudara, kita ini orang berdosa. Alih-alih Allah atau Tuhan itu menuntut kita untuk bayar demi menghapus dosa-dosa kita, Dia sendiri yang turun ke dunia untuk menyelamatkan orang yang berdosa. Dia sendiri yang bayar harga keselamatan kita. Saya ulang sekali lagi, kenapa kita harus bersyukur dan memuliakan nama Tuhan? Karena kita semua berdosa. Bukannya Tuhan justru kita bayar sendiri dosa kita, tapi justru Dialah yang turun ke dunia. Dia bayar dosa kita. Saya tanya, kalau Pak Ruli berhutang sama saya, siapa yang harus bayar? Ya Pak Ruli. Tapi alih-alih Pak Ruli bayar, saya bilang, saya yang bayar. Lunas. Itu membuat kita pantas bersyukur dan memuliakan Tuhan. Setuju gak Pak Ruli? Kalau Pak Ruli berhutang sama saya, wajarnya ya bayar. Kita berhutang sama Tuhan, wajarnya kita bayar dong sama Tuhan. Tapi alih-alih Tuhan menuntut kita bayar atas dosa-dosa kita, Dia yang bayar agar kita dibebaskan dari kutukan dosa. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kepada orang yang berbuat baik sama kita saja, kita merasa perlu untuk berterima kasih. Kita merasa perlu untuk apresiasi. Kenapa kepada Tuhan yang menyelamatkan kita masih mempertanyakan, haruskah hidup memuliakannya?
Saya ulang sekali lagi. Kalau sama orang yang sudah berbuat baik sama kita saja, kita mikir loh, piye carane ya aku atur nuwun. Mengucapkan terima kasih. Karena dia udah nolong saya. Nah Tuhan bukan cuma nolong kita. Dia memberikan hidupnya. Bayar dosa-dosa kita. Dia menyelamatkan kita. Masa kita masih bingung ketika ditanya, apakah kita hidup memuliakan Tuhan? Amin. Nah, tapi kan saya jualan om. Gimana cara saya memuliakan Tuhan? Loh, tapi kan saya masih kecil om. Saya masih muda om. Masa iya saya memuliakan Tuhan? Tapi kan saya pengusaha. Masa iya saya memuliakan Tuhan? Tidak perlu ditanyakan lagi. Karena dia menyelamatkan kita. Tuhan telah membuat kita layak dan pantas untuk menerima keselamatan. Orang lain masih berjuang di luar sana. Mereka masih berjuang supaya hidupnya selamat. Kita, selama kita percaya kepada Yesus, keselamatan itu jaminan pasti. Amin Bapak Ibu. Tidak diragukan lagi. Tuhan bilang apa? Aku pergi untuk menyediakan tempat bagimu. Di sana, masing-masing kita sudah punya tempat. Gak perlu takut, gak perlu ragu. Orang lain masih bingung, caranya aku tekan sana. Tuhan bilang, aku pergi untuk menyediakan tempat bagimu. Tenang hati. Jadi sorga, keselamatan, itu jaminan bagi orang percaya. Nah hal itu membuat kita pantas untuk mempermuliakan Tuhan. Wajib, harus untuk memuliakan Tuhan. Kalau beberapa waktu yang lalu, Bu Nyoman, Bu Retno, Bu Risa, itu sampai di bela-belani ke Selo, bantu anak-anak remaja, retret, masak, padahal hawane wademe bukan main. Perutnya kembung terus gitu ya, pengennya kok membuang gas terus, karena kembung terus, dingin terus. Apalagi tidurnya di gereja, tidak pakai kasur, hanya beralaskan karpet. Pak Ruli sampai drodok, Andreas tidur di dalam kardus. Wah kacau balau itu keadaan saat itu. Tapi beliau bertiga belani bantu orang muda. Nah ketika muda remaja sharing begitu ya saya bilang ya sudah. Ya, tidak seberapa tapi berikan ucapan terima kasih. Lalu anak-anak muda mereka belanja beberapa kebutuhan sembako. Lalu mereka serahkan kepada ibu-ibu yang bantu. Ini ucapan terima kasih. Nah kalau kepada manusia yang bantu kita saja, kita sampai mikir-mikir, iya enaknya ya, kita mau kasih ucapan terima kasih apa? Sama Tuhan yang jelas-jelas menyelamatkan kita. Masa kita masih bingung, apakah hidup kita harus memuliakan Tuhan? Ya haruslah. Dia sudah menyelamatkan kita, Bapak Ibu Saudara. Jadi hidup memuliakan Tuhan, itu sebuah kewajiban. Amin. Memuliakan Tuhan, itu bukan pilihan, tapi itu kewajiban. Saya mau cerita satu cerita, semoga nggak lama. Ini saya masih kinis-kinis. Ini topi andalan saya Bapak Ibu Saudara ketika MC. Nah beberapa waktu yang lalu beliau ini pernah ngisi di MCC, tapi waktu kita masih di Hotel Pop. Kita undang beliau ini, ingat ya Pak Windy, kita pernah undang beliau untuk ngisi di gereja kita, khotbah di gereja kita. Nah saya mau sharing beberapa tahun yang lalu, saya pernah mengalami saat-saat pelayanan yang mendebarkan dengan beliau ini. Ceritanya begini, beliau suatu kali saat telepon saya, dan bisa nggak kita ketemu? Oke, di mana kok? Di Paragon. Wah ini mau ditraktir. Saya tuh kalau ditelepon diajak pergi kayak gitu, wah ini pasti ditraktir. Tinggal nunggu teleponan Mbak Asih gitu ya. Kemarin saya dilibatkan lagi Pak Ruli. Nah, kali ini berkomplot dengan Mbak Dita, Mbak Irma, dan Mas Grenden. Waduh, sekali lagi saya kecolongan gitu ya. Nggak apa-apa ya, mereka tidak tahu apa yang mereka berbuat. Saya ditelepon ke Paragon ya Dan. Oke siap kok, saya ke Paragon. Sambil ngopi, oke. Lalu kami ngobrol. Ini kurang lebih tahun 2014-2015 kayak saya tidak salah ingat. Pak Iwan ingat gak tahun berapa ini? Lupa ya, kira-kira 2014-2015. Lalu Pak Windy ini ngomong sama saya, Dan aku mau minta tolong sama kamu. Oke apa kok? Tolong bantu pelayanan anak-anak penderita kanker Dan. Di sebuah rumah sakit. Oke siap, laksanakan. Gitu kan.
Saya pikir bahwa namanya pelayanan maju dong gitu kan. Apalagi pelayanan anak-anak. Saya dulu mau dari sekolah minggu, remaja, umum, lansia, semua tak layani. Karena saya senang melayani Tuhan. Hidup saya serahkan untuk pelayanan gitu kan. Jadi pokoknya pelayanan oke. Sekolah minggu saya main sulap ya bisa gitu kan. Tak percaya kata Mbak Es ini suka pesulap kata dia. Kenapa saya pakai kayak gini? Bukan kita kayak pesulap, bukan. Kemejanya udah nggak cukup Bapak Ibu. Tak pakai susah gitu ya. Daripada nggak leluasa tak kawasan aja pakai jas. Nah, oke, siap gitu kan. Dalam rangka Natalan ini dan oke, siap gitu kan. Saya udah langsung bayangin berarti nanti saya mau bawa ini, saya bawa ini, pelayanan anak-anak. Ini ibarat kata hanya pindah sekolah minggu saja yang biasanya di gereja, ini acaranya di rumah sakit, jemaatnya anak-anak kanker. Udah pikiran saya sih. Tapi ternyata tidak sesederhana itu. Pak Windy bilang gini, Neng satu, Beko, jangan sebut-sebut Tuhan Yesus, jangan bawa-bawa buka-buka Alkitab, atau bahkan jangan pakai istilah Isa Al-Masih. Pokoknya kamu ngadain acara, anggap gue kayak ulang tahun anak-anak gitu. Karena dulu saya juga IO ulang tahun anak-anak. Saya mikir, waduh, gak susah ini pelayanan anak tapi gak boleh nyebut Tuhan Yesus atau jangan. Beliau cerita, karena beberapa waktu sebelumnya ada sebuah gereja yang pelayanan di tempat ini itu kena blacklist. Karena ketika melayani, orang-orang ini dari gereja ini menyebut istilah Isa Al-Masih. Kena blacklist, tidak boleh lagi ke situ. Jadi tolong dan bantu, tapi jangan sebut itu. Terus biar kok, terus pokoknya aku pasrah. Aku nanti bagian acara aku cuman nyerahkan bantuan. Simbolis, terus foto, wis acaranya dari awal sampai rampung kamu yang pegang. Oke, wah itu isinya gurmules-mules Bapak Ibu. Bingung mau ngapain. Tiba hari H, berangkatlah ke rumah sakit di Solo. Berangkat ke sana, lalu ketika akhirnya anak-anak mulai berkumpul, kami ada satu ruangan. Ruangannya itu kaca semua. Ya, kami di dalam. Nah, sukarelawan daripada anak-anak kanker itu yang mendampingi anak-anak kanker itu mereka semua nunggu di luar. Jadi kami di dalam itu kayak akuarium gitu ya. Mereka lihat di luar. Mereka nggak mau masuk. Mereka lihat di luar semua. Mereka tahu karena kami dari gereja mereka memilih nunggu di luar. Saya bawa main keyboard untuk main ngiring. Saya bawa panggung boneka. Saya bawa kostum Sinterklas. Mereka sudah tahu kita dari gereja memakai kostum Sinterklas. Tapi pokoknya tidak boleh nyebut nama Tuhan Yesus, tidak boleh buka Alkitab. Tidak boleh penginjilan itu. Ya sudah, kalau sekolah minggu enak nyanyi nih, happy ya, kingkong badannya besar, dari terbit matahari. Lah karena ini acara anak-anak umum, anak-anak orang muslim nyanyinya apa? Ya tak saya nyanyi lagu-lagu Balonku Ada 5. Lalu yang saya ingat banget tadi saya pagi nyanyikan juga. Mari kawan bermain dalam lingkaran. Gitu. Jadi saya nyiapin lingkaran dari Rafia. Saya di dalam menyebut binatang yang ada di hutan. Binatang apakah itu? Binatang apakah itu? Monyet, betul gitu kan. Wes pokoknya jadi badut saya. Yang penting tidak pakai lagu rohani, tidak pakai ayat Alkitab, tidak nyebut Tuhan Yesus. Selesai nyanyi, masuklah cerita. Saya bawain cerita mengenai satu pohon. Kadang-kadang pohon itu ada dalam sebuah hutan melewati berbagai macam musim. Kalau pohon itu kena musim dingin jadi kayak gini, kalau musim panas jadi kayak gini, kalau musim gugur jadi kayak gini, kalau musim semi jadi kayak gini. Pohonnya sama, tapi penampakannya bisa beda-beda tergantung musimnya. Jadi adik-adik, kadang-kadang kita tuh musim hidup kita itu nggak bagus. Sekarang adik-adik lagi di rumah sakit, lagi sakit, nggak bagus. Tapi nanti akan ada musim hidup, adik-adik senang, bahagia, happy, wah semangat. Sudah, untuk tenang. Sedikit demi sedikit terlewatkan. Lalu tiba-tiba saya dengar ada suara dalam hati, ajak nyanyi. Kan saya bawa main keyboard, ajak nyanyi. Loh kalau sekolah minggu enak nyanyi ya. Mari kita dari bangkit berdiri. Taruh tangan di dada masing-masing. Lalu kita nyanyi, mari masuk. Oh enak, KKR anak. Gitu. Lah ini, apa ya, Habibi. Mau nyanyi apa saya? Tapi Roh Kudus bilang, nyanyi. Akhirnya saya bilang sama main keyboard saya, Mas, nyanyi. Piano wae, ala-ala KKR. Lagunya podan, lagunya ini.
Saat itu muncul satu lagu di kepala saya pun ragu mau minta nyanyi itu, saya ragu. Mosok iyo nyanyi iki Tuhan. Ragu no Tuhan. Tapi manut aja. Ingat, karena goal kita untuk memuliakan Tuhan, yang penting saya pokoknya beh-behan memuliakan Tuhan. Lagu yang saya minta saat itu adalah persahabatan bagai kecebong, kepompong, merubah ulat menjadi kupu-kupu. Saya masih bingung, kok lagu ini nyanyi terus. Persahabatan bagai kepompong, hal yang tak mudah berubah jadi indah. Nah, ketika kalimat itu, Tuhan taruh sesuatu dalam hati. Nah, adik-adik, sekarang kondisinya lagi nggak bagus. Halnya nggak mudah. Di kemo sakit dah, sakit om. Disuntik sakit, sakit. Pengen sembuh, pengen. Nanti sembuh pasti. Yang nggak mudah jadiin indah. Nah sekarang ibu-ibu udah mulai mimpi-mimpi gitu. Ibu-ibunya sekarang peluk anak-anaknya. Wah, mereka mulai peluk anak-anaknya. Yang terjadi tangis-tangisan. Guys, ini terus kalau KKR gitu. Tapi tidak ada lagu rohani di situ. Nangis-nangis. Wah, pas gitu kan. Lalu teman saya ini yang Pak Windy ini kan enak banget, cuma duduk di samping, berdiri, menunggu saat penyerahan simbolis. Saya pikir penamen gitu kan. Wah, aku teles ya, panjenengan kudu teles kan gitu pikir saya. Saya bilang, Pak Windy ya berdiri, ya Pak Windy juga ikut peluk adik-adik. Nah inilah, meluk. Mungkin dalam hatinya ketawa gitu, mungkin yang batin, hanya oke gitu ya. Mungkin ya, aku kena ya. Saya, maksudnya kena blacklist, aku tak kasih kena blacklist misalkan. Ya Anda harus ikut kena blacklist. Kalau Anda penyelenggara, saya cuma pengisi acara. Nah, ketika mereka mulai nangis-nangis itu, Tuhan suruh, Daniel doakan mereka satu-satu. Kepalang tanggung Bapak Ibu, terus tangis-tangisan, peluk-pelukan nih. Saya bilang sama kakak-kakaknya yang berjilbab yang di luar, yang di ruang kaca itu. Kakak-kakak yang di luar, yuk masuk yuk, jangan di luar, ikut masuk yuk. Ya, mereka udah mulai nangis kan, lihat ibu sama anak-anaknya nangis kan, manusiawi mereka nangis. Masuk yuk, ikut melukin anak-anak satu-satu yuk. Wah, mereka peluk mereka. Saya pilih satu-satu. Bu, boleh enggak saya doa? Boleh om, nangis masuk kain. Oh, boleh om, enggak mungkin toh. Boleh om, gitu kan. Boleh ya, sebentar aja. Tumpang tangan dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan sembuhkan. Pindah lagi dalam hati aku gitu kan. Karena kan kakak-kakaknya di samping mereka. Dalam nama Yesus Tuhan sembuhkan. Dalam hati, yes Tuhan, kepala tanggung terles tenan nih gitu kan. Blacklist lah, wes cuek lah gitu kan. Tumpang tangan, rampung mereka saling tangis-tangisan. Saya malu nangis. Pak Windy juga ikut nangis. Mungkin nangis ya, blacklist gitu. Daniel kelewat batas gitu kan. Selesai, amin. Saya terima kasih kakak-kakak, terima kasih adik-adik, sampai ketemu lagi ya. Saya mundur, teman-teman beres-beres, saya duduk. Duduk ya Pak Iwan ya, di paling pojokan itu benar. Dalam hati saya, wes karmu. Kalau ada yang mau datang protes, Ben, kalau kebacut kok gitu kan. Satu persatu datang. Kakak-kakak yang berjilbab, orang tua datang nemui saya. Saya pikir udah mulai, nah ini enak gitu kan. Ketika mereka duduk di sekitar saya, mereka bilang, Om, kapan-kapan datang lagi ya Om. Gitu ya, wah siap. Kapan-kapan kesini lagi Om. Oh boleh gitu kan, tumpang tangan lagi ya. Oh enggak dong. Mereka justru bersyukur. Dan betul, beberapa waktu kemudian saya kesana lagi, menemani rombongan Bucks, menemani satu dokter dari Malaysia untuk pelayanan lagi di ruangan itu. Ketemu lagi dengan kakak-kakak itu. Dan indahnya, dokter yang dari Malaysia itu nanti, itu dokter dari Penang. Dokter itulah juga yang mengobati papa saya ketika ke Penang. Jadi caranya Tuhan nyusun rencana itu indah. Lewat kejadian pelayanan tapi mendebarkan ini. Ya, di sini saya belajar. Dalam segala langkah hidup, kalau niat kita memuliakan Tuhan, pasti Tuhan akan buka caranya. Ya, blacklist lah, cuek aja gitu ya. Beberapa tahun nggak ketemu sama koordinatornya pelayanan anak ini, baru sekitar tahun lalu ketemu lagi. Tahun lalu ketemu lagi dengan saya, karena kami sama-sama melayani sebuah TK dan SD di daerah Jalan Veteran. Mereka bikin acara camp, saya terjun pelayanan di situ, ketemu sama Bu dokter ini. Loh, Pak Daniel, Bu, ketemu, nyambung lagi.
Jadi ini kejadian di mana pada akhirnya saya menyadari, kita semua bisa menyadari lewat kejadian ini, bahwa selama kita punya niat untuk memuliakan Tuhan, Tuhan buka jalan kok. Tidak perlu takut, walaupun dihalang-halangi, jangan bilang Tuhan Yesus, jangan bilang Isa Al-Masih. Mosok bayangkan, Anda belum pernah tahu ngalami KKR lagunya Persahabatan Bagi Kepompong. Nah ini Tuhan buktikan loh. Ya, mosok KKR Persahabatan Bagi Kepompong. Tapi Tuhan buktikan itu. Sayang waktu itu belum ada Mas Adi ya, sehingga nggak di video ya Pak Iwan ya. Coba kalau ada Mas Adi kan bisa di video ya. Yang kedua Bapak Ibu Saudara, kenapa kita harus memuliakan Tuhan? Karena Kristus menganugerahkan rahmat dan kesabaran menghadapi kita yang berdosa. Yang pertama tadi, karena Kristus datang ke dunia menyelamatkan kita. Kita pantas untuk memuliakan Tuhan, pantas bersyukur. Yang kedua, karena Tuhan itu menganugerahkan rahmat dan kesabaran. Perhatikan ayat yang ke-16. Tetapi justru karena itu aku dikasihani, agar dalam diriku ini sebagai orang yang paling berdosa, kata Rasul Paulus, Yesus Kristus menunjukkan seluruh kesabarannya. Aku dikasihani. Yesus Kristus menunjukkan seluruh kesabarannya. Perhatikan, dikasihani itu eleo. Tuhan berbelas kasih kepada kita. Tuhan penuh belas kasih kepada kita. Tuhan membantu kita yang menderita. Tuhan memberikan bantuan kepada kita yang malang. Tuhan merahmati kita. Itu artinya. Tuhan mengasihani kita. Tuhan merahmati kita. Dan Tuhan itu panjang sabar. Kesabaran itu makrotumia. Kesabaran, ketabahan, panjang sabar. Atau bisa diartikan kelambanan dalam membalas kesalahan. Tuhan itu lamban membalas kesalahan kita. Buktinya, banyak. Buktinya sering. Coba Bapak Ibu pikirkan. Seminggu ini deh. Ada gak kita melakukan dosa seminggu ini? Pak Daniel deh misalnya. Seminggu ini Pak. Jujur ya Pak, gak usah sebutin dosanya apa Pak ya. Konangan apa ya. Seminggu ini Pak Daniel pernah gak melakukan dosa? Dengan sadar. Pernah? Langsung saat itu kena petir enggak Pak? Dosa nih, melakukan dosa. Wah dosa tiba-tiba langsung duar gitu. Ngalamin enggak Pak? Kayak gitu. Enggak toh? Karena Tuhan panjang sabar dan belas kasih sama kita. Pak Ruli bikin dosa Pak seminggu Pak? Langsung ada pit motor lewat nyerempet gitu. Enggak. Kenapa? Karena Tuhan panjang sabar sama kita. Kebalikannya, Bapak Ibu Saudara, sekalipun kita berdosa, toko masih ramai, berkat masih jalan, itu Tuhan merahmati kita. Kenapa? Karena seperti itulah Allah kita. Dia Allah yang begitu mengasihi kita, anak-anaknya. Bagi para orang tua, hal ini terlalu mudah untuk dipahami. Anak kita bolak-balik bikin salah. Benar enggak Bu Yoto? Anak itu sing gawe salah, sing gawe anyel itu orang mau sepindo, sepisan pindo ya Bu Yoto. Mangkel enggak Bu? Mangkel. Tapi kan apa terus Bu Yoto? Kowe lu gak usah ke omah. Aku pegang tuh aku yang beneran enggak tuh Bu. Enggak kan? Sekalipun misalkan anggaplah, tapi saya pikir enggak pernah lah ya, maksud Karen pulang malam. Tapi anggaplah Karen pulang malam. Terus Bu Yoto, wis kono turun jobo gitu kan. Itu enggak sebenar-benarnya Bu Yoto menyuruh Karen tidur di luar maksudnya. Mungkin yang laki-laki pernah ngalami itu, saya pernah ngalami itu. Papa saya bilang, udah kamu tidur aja di luar. Tapi kan enggak berarti papa saya ngasih tikar di depan rumah, naruh bantal, nih ya buat kamu tidur. Kan enggak. Itu hanya sekedar teguran saja. Ini mudah dipahami oleh para orang tua. Semarah-marahnya kita sama anak, kita enggak pernah bisa membenci anak kita. Betul? Tuhan adalah Bapa kita. Semarah-marahnya Tuhan melihat dosa kita, tidak akan bisa membenci kita. Amin. Dia panjang sabar. Saya juga melakukan dosa seminggu ini. Saya enggak tiba-tiba merasakan gempa bumi di bawah kaki saya, terus saya nyemplung kayak di perjanjian lama ya. Itu di perjanjian lama ketika ada orang yang menghina Musa. Tiba-tiba diterkam sama bumi. Bumi terbelah, orang yang masuk hilang. Tuhan kalau sekarang kayak gitu apa enggak? Terus kita ini bumi kosong terusan. Nah setiap hari banyak orang berdosa.
bikin dosa tiba-tiba duar kena petir. Dalam satu kecamatan aja itu duar. Gak rampung-rampung, karena Tuhan panjang sabar, itu tidak terjadi loh. Kenapa kita tidak menghargai panjang sabarnya itu? Kenapa kita tidak menghargai rahmatnya Tuhan? Rasul Paulus berkata, akulah yang paling berdosa, tapi aku juga dirahmatinya. Aku memperoleh kasih karunia. Beliau menjadikan dirinya sebagai contoh, bukti rahmat dan kesabaran Tuhan. Bagaimana enggak? Beliau ini menganiaya orang percaya, membunuh pengikut Kristus. Tapi kok malah dipilih sama Tuhan? Kadang-kadang saya juga mikir gitu. Tuhan, kan masih ada Yohanes. Masih ada Yohanes yang ketika Yesus disalib, murid yang satu ini, itu sampai nunggu di bawah kaki salib. Masih ada Yohanes. Kalau Petrus anggaplah sudah kepleset karena sempat menyangkal. Tapi minimal masih ada Yohanes loh. Kenapa untuk menjadi rasul yang begitu luar biasa Tuhan pakai? Kenapa kok malah Paulus? Yang dulunya guru orang Kristen, bunuh orang Kristen. Kenapa harus Paulus? Ternyata karena Paulus ini ngelotok Taurat. Tuhan perlu orang yang betul-betul paham Taurat untuk bisa menjelaskan bahwa keselamatan itu bukan dengan melakukan hukum Taurat, tetapi dengan beriman kepada Kristus Yesus. Tuhan butuh orang-orang seperti Paulus yang ngerti ngelotok ngerti betul akan firman Tuhan di perjanjian lama. Untuk bisa bongkar itu semua dan menunjukkan kepada dunia lewat surat-suratnya. Bagaimana Tuhan itu menggunakan hukum Taurat, sejarah orang-orang Israel, nubuatan-nubuatan untuk menyatakan mengenai Kristus. Butuh orang-orang pintar, butuh orang-orang yang ngelotok kayak Paulus itu. Sehingga Tuhan pilih Saulus. Tapi dia pemburu orang Kristen. Dia pembunuh orang Kristen. Sehingga Rasul Paulus bilang, aku ini beroleh rahmat dan kesabaran. Nah, Rasul Paulus kan bilang begini, aku menjadikan diriku contoh. Bahasa gampangnya gini, aku wae yang membunuh orang Kristen itu beroleh belas kasihan Tuhan. Apalagi Bapak Ibu Saudara semua. Dosanya mungkin gak sampai sengeri Paulus. Bukankah Tuhan akan jauh lebih merahmati, berbelas kasih. Aku aja loh yang diantara orang berdosa, paling berdosa, kata Rasul Paulus. Aku mendapat belas kasihan. Oleh karena itu pantaslah untuk kita berterima kasih kepada Tuhan. Di rumah saya Bapak Ibu Saudara ada satu lukisan ini. Ya, ini aksara Cina Bapak Ibu. Jangan suruh saya membaca apalagi mengartikan. Belas tidak mudah. Kenapa saya tertarik dengan lukisan ini? Karena gambarnya. Orang yang pertama lihat gini mungkin bingung, itu lukisan apa kok Om Daniel kok ada macam ini. Sebenarnya ini tuh gambar mengenai perumpamaan anak yang terhilang. Yang tertulis dalam Lukas 15 ayat 11 sampai 24. Tidak kelihatan ya. Yang di sini ini ketika anak bungsu minta jatah warisan sama bapaknya. Pak, jatahku tak PE, tak jaluk saiki. Ya. Bapaknya bilang, aku belum mati. Gampangannya gitu ya. Kamu udah minta harta warisan, terus pokoknya aku minta. Akhirnya si anak bungsu ini pergi, pamit dari rumahnya. Kemudian dia bersenang-senang. Ini urutannya gini, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Karena dari Cina ya, jadi dari kanan ke kiri, dari atas ke bawah. Dia pamit, dia pergi, menghabiskan hartanya berfoya-foya. Kalau orang sekarang bilang molimo, ya, yo minum, yo main, yo mendem, yo medok, yo selia-liane itu ya. Dia habiskan hartanya itu. Ketika hartanya habis, dia nggak bisa apa-apa. Dia terdampar, dia bekerja di kandang apa? Babi. Dia makan makanan babi. Ketika dia makan makanan babi, dia bilang di rumah bapakku semua tersedia. Di rumah bapakku hidupku enak. Kok aku di sini seperti ini? Ngeri nasib. Anak bungsu itu lalu bilang, lebih baik aku pulang ke rumah bapakku dan aku bekerja di sana. Aku sudah tidak layak lagi disebut anak karena aku sudah kurang ajar, minimal aku jadi pembantu di sana. Dia memutuskan untuk pulang ke rumah bapaknya
Tapi apa yang terjadi? Ketika dia dalam perjalanan menuju rumah bapaknya melihat bapaknya yang berlari menyongsong anak ini. Dipeluknya, diciumnya. Anak ini jatuh tersungkur, bilang, "Bapak, aku nggak pantas disebut anak. Jadikan aku salah seorang pesuruh atau hambanya Bapak saja. Karena aku sudah berdosa kepada Bapak dan kepada surga." Apa kata bapaknya? "Oh, enggak, kamu tetap anak." Dikasihnya cincin yang terindah, sepatu, kasut yang indah, jubah, sembelih ke lembu tambu. Bapaknya bilang sama hamba-hambanya, "Anakku yang hilang sudah kembali." Ini gambaran kita. Seringkali kita ini juga seperti anak bungsu ini. Sidik-sidik minta sama Tuhan. "Tuhan, minta Tuhan. Karena aku butuh ini Tuhan. Nanti kalau aku minta kayak gini, aku nanti bakal lebih serius melayani Tuhan." Oke, gitu kan, dikasih sama Tuhan. Sudah. Melayani, lupa. Jalan lagi, kepentok lagi. "Tuhan, aku kena masalah Tuhan, tolong Tuhan." Kemarin janjinya kalau sudah tak kasih, tak berkati melayani. "Enggak Tuhan, please Tuhan, kali ini Tuhan. Aku perlu sekali Tuhan, tolong mujizatmu." Oke, ditolong Tuhan. Bertobat? Enggak. Tetap ngeyel, tetap belandang. Apa terus Tuhan coret kita dari kakaknya? Nah, dengan setia dia nunggu. Kapan anakku balik? Kapan anakku sadar? Itulah rahmat dan panjang sabarnya. Nah, Tuhan yang penuh rahmat kayak gini aja, panjang sabar kayak gini, masa kita masih mempertanyakan, haruskah hidup memuliakan Tuhan? Yo harus. Amin. Makin mantap jawabannya. Yang pertama tadi karena dia sudah mati untuk menyelamatkan kita. Yang kedua, panjang sabar, rahmatnya besar buat kita. Masa kita nggak memuliakan Tuhan? Masa kita nggak bersyukur sama Tuhan? Belas kasihan Tuhan selalu lebih besar dari segala kesalahan dan pelanggaran yang pernah kita buat. Amin. Dosa kita, sehitam apapun, kasih Tuhan lebih besar dari itu. Kasih karunia Tuhan, kemurahan Tuhan selalu lebih besar dari segala pelanggaran-pelanggaran dosa kita. Jangan takut, jangan minder. Kemarin malam ada seorang pemudi ke rumah saya. Saya pernah melayani anak ini cukup lama, 2 tahun lebih. Dia datang, ngobrol sama saya, sama istri saya. Dia sedang kehilangan kepercayaan dirinya dalam mengikut Tuhan. Saya hanya bisa bilang, Tuhan gak akan tinggalkan kamu. Kamu harus yakin. Aku udah rasanya kayak ampang. Ke gereja ampang, pelayanan ampang. Sekarang aku kayak orang-orang lain aja. Yang penting aku berbuat baik, nggak merugikan orang. Udah cukup kayak gitu, udah cukup. Mulai kering. Saya bilang Tuhan nggak pernah menyerah buat kamu. Itu yang kita sering alami. Saya tanya, jujur-jujuran. Siapa yang pernah kecewa sama gereja, sama pelayanan, sama orang Kristen? Angkat tangan. Oh, hampir semua. Ya sudah, wajar. Tapi jangan Tuhan kita jodak. Jangan Tuhan kita tinggal. Saya juga pernah. Saya tahun sabat, istilah kerennya. Berhenti dari pelayanan. Saya mengambil tahun sabat. Itu pembelaan. Saya tidak melayani kurang lebih 2 tahun. Karena saya, maaf bahasanya, muak melihat pelayanan. Orang-orang yang melayani. Tapi kok kayak gitu. Yang salah Tuhannya apa orang? Orang. Tapi kita pelan-pelan tuh menjauh dari Tuhan. Pelan-pelan kita menjauh dari Tuhan. Dengan dalih kita sedang menenangkan diri, menenangkan hati. Nggak bisa, nggak akan tenang. Mau tenang, tempel Tuhan. Mau tenang, cari Tuhan. Mau tenang, kejar Tuhan. Segala pelanggaran dosa kita tidak akan pernah lebih besar dari kasih-Nya Tuhan. Amin. Pantaslah kita memuliakan Tuhan. Yang ketiga, ini yang sangat penting. Kenapa kita harus memuliakan Tuhan? Karena Kristus adalah Raja segala zaman. Allah yang kekal. Dia layak menerima hormat dan kemuliaan. Ayatnya yang ke-17.
hormat dan kemuliaan sampai selama-lamanya bagi Raja segala zaman, Allah yang kekal, yang tak nampak, yang esa. Amin. Dalam Alkitab terjemahan sederhana Indonesia versi 3 dituliskan Raja yang kekal, yang tidak terlihat, dan yang tidak akan pernah binasa. Yang kekal, tidak akan pernah binasa. Dialah satu-satunya Allah yang penuh kebijaksanaan. Yesus itu Raja. Amin. Yesus itu Raja, Bapak Ibu Saudara. Jangan lupa, saya minta kita fokus sebentar di slide ini. Jangan lupa, Kristus memang sudah mengampuni dosa-dosa kita. Dia demikian panjang sabar, penuh kasih setia dalam hidup kita. Namun Kristus juga adalah Raja atas hidup kita. Allah yang kekal. Jangan pandang enteng dan remeh kebesaran kemuliaan Tuhan. Jeleknya orang Kristen itu apa? Jeleknya orang Kristen itu gini loh. Mandang remeh sesuatu yang mudah diperoleh dan cuma-cuma. Keselamatan kita kan kasih karunia toh. Tapi orang-orang Kristen karena saking gampangnya kita meremehkan. Tanpa pengenalan yang benar akan Allah, kita nggak akan bisa melihat, memaknai keindahan Injil. Maksud saya gini Bapak Ibu Saudara, pelan-pelan. Yesus itu yang pertama tadi, kenapa kita harus memuliakan Tuhan? Karena dia datang ke dunia mati demi menyelamatkan kita. Amin. Yang kedua, kenapa kita harus memuliakan Tuhan? Karena dia panjang sabar, dia begitu merahmati kita. Ketika kita berdosa pun Tuhan masih menunggu kapan kita bertobat. Maka kita harus memuliakan dia. Tapi ingat, walaupun dia mati bagi kita, kasihnya besar. Walaupun dia panjang sabar melihat dosa-dosa kita, tapi dia tetaplah Raja. Kadang-kadang kita lupa, di salib itu jubahnya ditanggalkan. Tidak ada pemandangan seorang raja, hanya lembar kain menutupi auratnya. Tubuhnya terlobek, darahnya tercurah. Bahkan Alkitab menyatakan wajahnya tidak seperti manusia lagi. Orang menutup mukanya terhadap dia. Padahal penyakit kita lah yang ditanggungnya, penderitaan kita lah yang dipikulnya. Kita nggak melihat sosok raja di sana. Maaf, makanya orang-orang di sana luar sana kan menghina. Masa Tuhan kok kayak gembel? Masa Tuhan kok porno? Mereka tidak sedang merendahkan Tuhan, nggak apa-apa, biarkan. Seperti kata Yesus, mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Tapi Bapak Ibu Saudara tahu enggak kalau yang disalib itu Yesus? Kita tahu enggak? Kita tahu. Kita tahu enggak kalau yang disalib itu Raja? Kita tahu enggak? Tahu. Bahkan tulisan di atas salib Tuhan itu INRI. Yesus Nazaretus Rex Ideaus. Yesus orang Nazaret, Raja orang Yahudi. Dia Raja. Bukan cuma Raja orang Yahudi, dia Raja yang kekal. Dia Raja, jangan lupa Bapak Ibu. Sekarang gini, terlepas dari dia mau turun mati ke dunia untuk kita. Terlepas dari dia panjang sabar menghadapi kita. Kalau kita berhadapan dengan Raja, bungkuk enggak kita? Kalau kita berhadapan dengan Raja, gemeter enggak kita? Halo? Terlepas dari dia mengasihi kita. Terlepas dari dia mati untuk kita. Fakta bahwa dia Raja harusnya membuat kita gemetar dong berhadapan dengan Raja. Harusnya kita tersungkur dong memuliakan Raja, mengagung-agungkan Raja. Apalagi Raja yang satu ini. Rela turun ke dunia. Dia tinggalkan mahkotanya, diganti dengan mahkota duri. Dia lepaskan jubahnya, diganti hanya dengan selembar kain. Dia tinggalkan kemuliaannya, diganti dengan kengerian kayu salib. Untuk siapa? Untuk saya dan Bapak Ibu Saudara. Masihkah kita mempertanyakan, apa harus saya memuliakan Tuhan? Harus dong. Amin. Kebangetan kalau kita nggak memuliakan Tuhan. Sekali lagi, fakta yang ketiga ini ditegaskan Rasul Paulus dalam penutupan 3 hal. Sebelum dia ngomong panjang lebar sama Timotius, dia ingatkan, Yesus itu, dia Raja yang kekal. Jangan lupakan. Dia sahabat kita, amin, puji Tuhan. Dia penolong kita, yes. Dia pembebas kita, yes. Dia Bapak kita, yes. Tapi jangan lupa, dia juga Raja yang kekal. Yang ada sebelum yang lain ada. Bahkan akan terus ada setelah yang lain sirna. Dialah Alfa, dialah Omega, yang awal dan yang akhir. Raja yang kekal. Bahkan tidak perlu melihat alasan 1 dan alasan 2. Melihat alasan 3 saja. Sudah cukup untuk memberi alasan kuat. Kenapa Bapak Ibu Saudara harus hidup memuliakan Yesus. Karena dia Raja. Amin. Sekarang kita anak Raja. Harusnya kita bersyukur. Tapi tolong,
Jangan permalukan Bapa kita yang adalah Raja. Tetap hormati dia, tetap muliakan dia. Seperti inikah kekristenan kita? Saya mau tutup dengan hal ini, sebentar lagi selesai. Sebenarnya bukan orang-orang dunia loh Bapak Ibu yang seringkali merendahkan Injil. Nah, tapi orang-orang Kristen sendiri yang seringkali salah kaprah dan merendahkan Injil. Loh, kok bisa mas orang Kristen merendahkan Injil? Dengan cara apa? Dengan cara menjadi Kristen, namun tetap hidup seenak hati, menikmati dosa, tidak takut dan tidak hormat sama Tuhan. Kita sedang merendahkan Injil. Bukan orang-orang di luar sana. Tapi yang sungguh-sungguh merendahkan Tuhan adalah yang ngaku Kristen, rajin ke gereja, percaya Injil, tapi masih hidup menikmati dosa. Nah itu merendahkan Injil, merendahkan Tuhan. Tidak memuliakan Tuhan. Hidup yang tidak taat dan tidak menghormati Allah, jelas bukan hidup yang memuliakan Allah. Amin. Bapak Ibu, kalau kita tidak taat sama Tuhan, kalau kita nggak hormat sama Tuhan, jelas kita tidak sedang memuliakan Tuhan. Hati-hati. Jadilah Kristen yang sebenar-benarnya Bapak Ibu. Saya terus mendorong, saya terus mengajak. Ojo mong kepiur. Kalau bisa terus kebes sekalian jadi Kristen. Jangan nanggung-nanggung kalau jadi Kristen. Jadilah Kristen yang sekristen-kristennya. Ikut Tuhan, hormat sama Tuhan, taat sama Tuhan, cinta sama Tuhan habis-habisan. Karena dia juga cinta sama kita habis-habisan. Lakukan itu. Saya rindu ada 103 orang yang minggu lalu join ibadah Padang. Ketika saya menyiapkan firman ini, khotbah ini, Tuhan ingatkan tentang foto ini, akhirnya saya ambil, saya tayang. Saya cuma mau bilang satu hal. Andai kata khotbah saya berhasil, kalau khotbah saya pagi tadi dan malam ini berhasil, seharusnya ada 103 orang yang mendengarkan khotbah ini, atau 80-an sekian tadi yang berangkat tadi pagi dan tadi ini sore, nggak tahu berapa totalnya. Saya rindu kalau semua MCC, semua orang yang mendengar khotbah ini, mereka menyadari bahwa hidup itu harus memuliakan Tuhan. Kenapa? Karena Kristus sudah datang mati menyelamatkan kita. Karena Kristus ini panjang sabar dan besar rahmatnya untuk kita. Dan karena Kristus Raja yang kekal, kita sadar betul bahwa kita harus hidup memuliakan Tuhan. Kalau khotbah ini berhasil, artinya semua orang ini, ada 103 orang di Solo dan sekitarnya yang sungguh-sungguh mulai mau hidup untuk memuliakan Tuhan. Dengan cara apa? Menunjukkan kepada orang bahwa Allah itu terlibat dalam kehidupan kita. Itu cara kita memuliakan Allah, toh, Pak Daniel. Caranya adalah menunjukkan kepada orang bahwa di dalam hidup kita ada keterlibatan Allah. Itu Pak, itu Bu, itu Mas. Itu cara kita memuliakan Tuhan. Simple, dengan menunjukkan kepada orang-orang bahwa di dalam hidup saya ada keterlibatan Yesus, ada keterlibatan Allah. Bukan karena saya hebat, bukan karena saya pintar, justru karena saya bodoh, saya nggak bisa apa-apa, saya lemah, saya terbatas. Tuhan yang memampukan saya. Itu yang disaksikan oleh Pak Rudi. Pak, kok wis kayak gini? Ini bukan karena Tuhan, habis-habisan saya digulung tenang. Kalaupun ada pribadi yang pantas menerima pujian karena membela, ialah Yesus Kristus. Lontarkan itu, deklarasikan itu, katakan sama orang-orang, kalau bukan Tuhan, habislah saya. Itu kita memuliakan Tuhan. Jangan jadikan belas kasihan dan kesabaran Allah sebagai lisensi untuk berbuat dosa sekehendak hati. Tapi justru belas kasihan dan kesabaran Allah menjadi pengingat betapa kita sebenarnya nggak layak dikasihi. Tapi karena belas kasihan dan kesabarannya, toh kita tetap dikasihi dan diterima. Dia menerima kita bukan karena kita rajin ke gereja, Pak, Bu, Mbak, Mas, maaf. Dia menerima kita bukan karena kita rajin perpuluhan. Dia menerima kita bukan karena kita rajin pelayanan. Dia menerima kita karena dia sangat mengasihi kita. Mari kita bersyukur dan memuliakan Tuhan akan hal ini. Main musik boleh maju ke depan. Kita mau tunduk kepala. Saya undang Bapak Ibu Saudara bangkit berdiri bersama-sama.
untuk kita merenungkan firman Tuhan sore malam hari. Terima kasih untuk kasih dan kesabaran-Mu Tuhan. Terima kasih untuk rahmat-Mu, untuk kebaikan-Mu. Kami boleh ada sampai dengan saat ini. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Mari kita serukan hal ini kepada Tuhan. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan. Ku renungkan firman-Mu siang. Haleluya Tuhan. Mari katakan bersama-sama, Engkau tahu ya Tuhan tujuan hidup kami hanyalah untuk menyenangkan-Mu, hanyalah untuk memuliakan-Mu, untuk menyenangkan. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu. Terima kasih untuk kasih-Mu. Terima kasih untuk kesabaran-Mu. Terima kasih untuk rahmat-Mu. Terima kasih untuk besar setia Tuhan bagi kami. Yes. Hati-Mu. Terima kasih Bapak untuk kasih setia Tuhan yang boleh kami terima pada saat ini. Kami boleh sadar, kami tidak lagi ragu, kami tidak lagi bingung. Apakah hidup kami harus memuliakan Tuhan? Karena kami menemukan jawabannya. Hidup kami haruslah memuliakan Tuhan. Karena Tuhan sudah datang ke dunia menyelamatkan kami. Karena Tuhan begitu panjang sabar, berlimpah kasih karunia, rahmat atas hidup kami. Dan karena Tuhan, Raja yang kekal, yang bertahta, yang ada dari yang lain belum ada. Sampai yang lain sudah sirna, Engkau akan tetap ada, abadi selamanya. Pantaslah kami memuliakan Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman ini. Jadikan kami tidak hanya pendengar-pendengar firman saja, tapi jadikan kami pelaku-pelaku firman Tuhan. Segala hormat, pujian, kemuliaan hanya bagi-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus, kami menaikkan syukur dan doa kami. Amin. Tetap dalam suasana menyembah, silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Tetap tenang dan saya undang Pak Iwan dan Pak Adi, Suro Adi, untuk boleh maju ke depan, mempersiapkan diri dalam pelayanan perjamuan kudus.
Mari kita berdoa. Bapa di sorga, malam hari ini kami akan ambil bagian dalam perjamuan kudus. Kami akan memperingati karya Kristus di atas kayu salib. Kasih-Mu yang besar, kasih-Mu yang agung. Engkau yang sudah rela datang ke dunia, mati menggantikan kami yang harusnya binasa. Tapi Tuhan justru mati agar kami yang harusnya mati justru hidup. Terima kasih Tuhan. Dan biarlah pada saat malam hari ini kami boleh sungguh-sungguh menghayati dan merenungkan makna perjamuan kudus. Makna daripada kematian Kristus di atas kayu salib. Agar hidup kami semakin hari, semakin takut dan hormat kepada-Mu. Berkati seluruh jemaat Tuhan yang akan menerima perjamuan kudus ini. Dan juga para pelayan Tuhan yang akan melayani. Biarlah kami layak dan pantas untuk ambil bagian dalam pelayanan perjamuan kudus ini. Segala hormat, pujian, kemuliaan bagi Tuhan. Di dalam nama-Mu Yesus, kami menaikkan syukur doa kami. Haleluya. Amin. Perjamuan kudus telah akan dibagikan, dan kita akan menyanyikan referennya tadi saja. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Mari katakan bersama, ku renungkan firman-Mu, ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Sebelum kita akan ambil bagian bersama-sama dalam perjamuan kudus ini, mari kita hening sejenak dan merenung sejenak. Bahwa sesungguhnya kita adalah seteru-seteru Allah karena dosa dan pelanggaran-pelanggaran kita. Kita semestinya binasa karena pemberontakan kita kepada Tuhan. Tetapi karena begitu besar kasih Allah ke dunia ini, sehingga Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Hal itu menjadi berita anugerah bagi setiap kita. Oleh karena itu, sebelum kita ambil bagian dalam perjamuan kudus, mari kita bersyukur kepada Tuhan atas keselamatan yang diberikannya. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita akan angkat roti dengan tangan kanan tinggi-tinggi di atas kepala. Demikian firman Tuhan, sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan, mengambil roti dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita makan bersama-sama dengan percaya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita angkat cawan anggur dengan tangan kanan tinggi-tinggi di atas kepala. Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Mari kita minum bersama-sama dengan percaya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita bersyukur pada Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Haleluya. Terima
kasih untuk berkat kemurahan yang boleh kami terima malam hari ini. Kami sudah ambil bagian dalam perjamuan kudus Tuhan. Kami memperingati kematian Kristus di atas kayu salib. Kami sudah menikmati dan makan tubuh dan darah. Memperingati betapa mahalnya harga keselamatan yang kami terima. Oleh karena itu malam hari ini, setiap berkat perjamuan kudus Tuhan, kami nikmati, kami terima, dan kami rasakan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Saya serahkan pada pemimpin pujian. Puji nama Tuhan, kita sudah mendengarkan firman Tuhan dan tiba saatnya kita akan memberikan persembahan. Mari saya minta Ibu Asih untuk berdoa persembahan. Bapa yang baik, Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan untuk malam hari ini. Kami sungguh bersyukur ya Tuhan untuk setiap kasih karunia-Mu yang Kau limpahkan dalam kehidupan kami Tuhan. Kau sungguh berharga di mata kami Tuhan. Terima kasih untuk pengorbanan-Mu Tuhan di kayu salib untuk menyelamatkan dosa-dosa kami. Biarlah kami, hidup kami untuk kemuliaan nama-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan, sebentar kami mau beri yang terbaik ya Tuhan dari apa yang kami miliki. Melewat persembahan ini ya Tuhan, kiranya Tuhan sucikan, kuduskan persembahan ini. Biarlah persembahan ini dapat dipakai untuk melibatkan kerajaan-Mu di muka bumi dan nama-Mu semakin dimuliakan. Terima kasih Bapa, kami memberi dengan penuh sukacita dan ucapan syukur. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Persembahan bisa dijalankan. Kita dipilih dari segala bangsa, kita dipilih jadi umat-Nya, kita dipilih dan dikuduskan-Nya, bawa kemuliaan hanya bagi Dia. Terimalah kemuliaan dan hormat kami, terimalah sembahan kami, pujian kami, terimalah kemuliaan dan hormat kami, terimalah sembahan dan pujian kami, terimalah kemuliaan dan hormat kami, terimalah sembahan kami, pujian kami, terimalah kemuliaan dan hormat kami, terimalah sembahan dan pujian kami, terimalah sembahan dan pujian kami, terimalah sembahan dan pujian kami. Tuhan berkati persembahan Bapak Ibu Saudara. Dan saya akan mengumumkan agenda pekan gereja kita JKMCC. Hari Senin ada latihan tamborin jam 6 sore di Maestro. Lalu hari Selasa atau Rabu ada oikos jam 6 sore. Hari Rabu ada program JKMCC bersama Radio Immanuel yaitu Kristal jam 10 pagi. Lalu Kamis ada latihan musik dan pujian ibadah raya latihan ibadah raya 1 jam 6 sore, latihan ibadah raya 2 jam 7 malam. Lalu menara doa dan puas jam 6 sore. Jadi Bapak Ibu Saudara yang rindu doa bersama bisa datang jam 6 sore. Sabtu ibadah Metanex remaja dan pemuda jam setengah 6 sore. Lalu Minggu kita akan berjumpa lagi bersama di tempat ini, yang pagi di Solotex jam 8 pagi. Ada tambahan? Biasa memang kalau sudah lapar tuh kadang-kadang otak sama mulut tuh agak-agak belibet ya. Jadi Mbak Irma tolong bisa diamankan habis ini.
langsung nasi goreng. Oh Mbak Asih. Kalau minggu tuh saya tuh susah, ngajaknya minggu lah, minggu sore ya kan harus teman-teman ini saya bawa beberapa rombongan ya, jadi saya harap tidak minggu gitu ya. Bercanda loh Mbak Asih ya. Bapak Ibu ada sedikit tambahan, besok Selasa itu ibadah komisi wanita Bapak Ibu Saudara itu di rumah saya. Nah komisi wanita ini kan bukan hanya komisi ibu-ibu ya, namanya wanita. Jadi yang merasa wanita diharapkan hadir. Ya, jadi yang masih muda-muda ini boleh loh datang. Malah nanti akan dapat banyak ilmu dari ibu-ibu. Ibu Dewi, yang muda-muda itu harus belajar banyak dari ibu-ibu tuh ya. Kemudian hari Rebo itu ada oikos ngipang. Jadi mulai Rebo lalu oikos ngipang itu dijadikan setiap Rabu. Jadi seminggu sekali untuk melayani Mas Pandu yang sampai sekarang belum bisa ke gereja karena masih belum pulih sepenuhnya. Jadi kita ke sana kita melayani. Saya sudah kulon nuwun sama Pak Diki dan Pak Heri juga sudah siap untuk mendampingi. Jadi nanti tiap Rabu kita akan yang di daerah Ngipang sekitarnya itu akan oikos di sana. Tapi saya sudah bilang sama Pak Pandu, Mas Lili, kalau misalkan yang datang tidak selalu banyak, ya dimaklumi, namanya masing-masing punya kerepotan, punya kesibukan. Yang penting pokoknya setiap Rabu tetap ada oikos di rumahmu, seberapa yang datang ibadah. Ya, jadi anak-anak muda yang di sekitaran Ngipang ya, biasanya Yona, Dito itu tetap datang. Terima kasih supportnya. Samuel juga boleh loh Sam. Pelayanan Rabu, ini luar biasa. Pelayan Tuhan yang setia. Ya. Lu tenan loh Sabu ya kan, wah, luar biasa. Ya, luar bioskop. Nah kan ini bukan di bioskop, jadi kita luar bioskop ya. Kemudian hari Jumat ada oikos perdana. Puji Tuhan, kita nambah satu oikos lagi di daerah Kartosuro. Ya, jadi nanti rekan-rekan yang dari daerah Pajang itu Mas Dana, Mas Ito bisa berangkat itu ke Kartosuro. Mas Eko, Mas Wahyu, nah juga boleh datang. Oikos Kartosuro kan dekat, ya kan? Cuman itu ya, nah, bisa berarti ya, tembak langsung. Jadi kita ada oikos di Kartosuro di rumahnya Ibu Evi. Ibu Evi ini jualan soto. Nah kita oikosnya di warung sotonya itu ya, nyanding karo dandang gitu ya kira-kira. Tapi kan sudah tutup sotonya, jadi aman, nggak panas gitu ya. Kita akan oikos di Kartosuro. Jadi yang sekitaran Colomadu, Kartosuro, Pajang bisa oikos di sana. Yang Solo Selatan itu nanti sebulan sekali sementara ini. Yang di oikos Kartosuro juga setiap Jumat, tapi baru sebulan sekali karena baru perdana. Doakan ya Bapak Ibu, semoga ini betul-betul bisa menjadi tempat yang bisa melayani jemaat-jemaat di sekitaran sana. Ya kita bersyukur kita nambah oikos di sana. Dan kalau nanti lancar dalam waktu dekat juga akan nambah oikos daerah Nayu. Ya jadi pokoknya oikos itu komunitas-komunitas sel itu perbanyak aja supaya makin banyak jiwa-jiwa terlayani. Oke. Terima kasih untuk kehadirannya, tidak ada pengumuman tambahan yang lain. Habis ini kita pulang ke rumah masing-masing, kecuali yang mau mampir warung bakmi, dipersilahkan. Bu Dewi ketawa lah, saya cuma menyampaikan apa adanya Bu Dewi. Ya. Ini loh, sahabat saya Mbak Asih ini. Ya. Bu Yoto, Pak Yoto mah kecangking terus, Pak Nyoman, Bu Nyoman kecangking. Dia ke Taman Jogokali mangkat. Saya untuk foto netro gitu ya. Saya sudah rapopo. Karena mereka tidak tahu apa yang mereka berbuat gitu. Nanti saya tak ngepro Bu Dewi aja. Kita atur waktu ya Bu ya. Tapi jangan minggu. Terus kok gitu. Baik, terima kasih. Kita ketemu lagi nanti minggu yang akan datang. Mari kita bangkit berdiri, Bapak Ibu Saudara. Kita tutup ibadah kita dalam doa. Segala puji, hormat, kemuliaan bagi Tuhan. Kami bersyukur untuk malam hari ini. Kami rasakan sukacita, damai sejahtera yang daripada Tuhan. Lewat puji-pujian hati kami menyala-nyala. Api dalam hati kami berkobar-kobar. Semangat kami, gairah kami mengikut Tuhan. Boleh hidup kembali, boleh bersemangat kembali. Lewat firman Tuhan kami pun semakin ngerti, semakin kenal akan Tuhan. Bahwa kami harus hidup memuliakan nama Tuhan. Tidak ada pilihan yang lain. Memuliakan Tuhan adalah sebuah kewajiban. Karena kami berhutang besar kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkatilah setiap jemaat yang hadir pada saat malam hari ini.
Tuhan memberkati dalam pekerjaan tangan kami. Dibuat Tuhan berhasil, dibuat Tuhan beruntung, dibuat Tuhan sukses, menjadi berkat bagi orang-orang yang ada di sekitar kami. Dan Tuhan dipermuliakan. Tuhan memberkati rumah tangga kami, keluarga kami. Menjadi keluarga yang hangat, harmonis, penuh cinta kasih mesra. Bahkan seisi rumah kami pun boleh diselamatkan oleh Tuhan. Seisi rumah kami menjadi percaya kepada Tuhan. Di dalam nama Yesus kami percaya itu terjadi ya Tuhan. Itu tergenapi. Kami juga berdoa untuk setiap kesehatan kami. Biarlah kami dalam keadaan yang baik, dalam keadaan yang sehat. Yang tidak dapat hadir dalam kendala sakit penyakitnya, yang kurang enak badan, kami berdoa. Biarlah kiranya Tuhan memberi kesembuhan dalam nama Yesus. Tuhan memberikan pemulihan untuk boleh fit kembali, segar kembali. Sehingga pada kesempatan-kesempatan berikutnya boleh berkumpul bersama dengan kami untuk beribadah kembali. Yang sedang menghadapi permasalahan-permasalahan kehidupan, pergumulan-pergumulan yang dihadapi. Bapa, kami berdoa di dalam nama Yesus. Kami percaya pertolongan Tuhan telah Tuhan siapkan. Dan tepat pada waktunya, pertolongan tangan Tuhan, uluran tangan Tuhan pasti akan terjadi. Menolong kami, membela kami, mengangkat kami. Sehingga kami boleh bersaksi. Kalau bukan karena Tuhan, maka habislah hidup kami. Kalau bukan karena Tuhan, entah apa yang terjadi. Dan ketika kesaksian kami didengar banyak orang, mereka menjadi kagum dan percaya kepadamu. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk jemaat-jemaat yang tidak datang malam hari ini. Apapun permasalahan dan kendala mereka, biarlah Tuhan tilik dan Tuhan lawat. Di kesempatan kemudian hari, mereka boleh berkumpul kembali, datang beribadah bersama-sama dengan kami. Agenda pelayanan selama sepekan, baik oikos, komisi wanita, latihan-latihan, doa dan lain sebagainya, kami serahkan dalam tangan Tuhan. Rinduan kami adalah menggunakan waktu yang ada, kesempatan yang ada, untuk melayani setiap jiwa-jiwa yang Tuhan percayakan. Oleh karena itu, biarlah setiap agenda pelayanan selama seminggu, Tuhan berkatinya, jiwa-jiwa terberkati, bahkan Tuhan tambah-tambahkan, semakin banyak orang boleh diselamatkan, Tuhan dimuliakan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur untuk kesatuan hati, kesepakatan di antara pelayan-Mu yang melayani malam hari ini. Tuhan akan pakai lebih hari lebih luar biasa, tambah-tambahkan kepercayaan untuk perkara-perkara yang lebih besar, bukan untuk kesombongan dan kebanggaan kami, tapi supaya semakin banyak jiwa dijangkau, supaya semakin banyak jiwa boleh mengenal Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, sebentar kami akan pulang. Tuhan menjaga, menolong, menyertai, sampai di rumah dengan selamat. Kumpulkan kami dengan sanak saudara, anak-anak kami, keluarga kami, agar kami dapat membagikan kesaksian, membagikan firman yang kami dengar, supaya semakin banyak orang juga mendengar tentang Engkau. Terima kasih Tuhan. Sebelum kami akan pulang, bila kami bersama-sama boleh mengangkat tangan kami dan menerima berkat-berkat daripada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia-Nya. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Saudara-saudaraku jemaat Tuhan, terimalah berkat-berkat daripada Allah Bapa, cinta kasih, kemurahan, kasih karunia daripada Tuhan kita Yesus Kristus, dan juga damai sejahtera yang melampaui segala akal. Persekutuan bersama dengan Allah Roh Kudus senantiasa berlimpah dalam hati kita, mulai malam hari ini sampai Tuhan datang kedua kalinya. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami naikkan syukur dan doa kami. Haleluya. Amin. Bila engkau tak besertaku, Ku tak mau berjalan. Ku perlu Tuhan, pimpin langkahku dengan kasih karunia-Mu. Pimpin langkahku setiap waktu, berjalan dalam Roh-Mu. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu, dan berjalanlah denganku. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu, dan berjalanlah denganku. Selamat pulang, Tuhan Yesus memberkati.